Oke, berjumpa lagi. Sekarang kita akan melanjutkan proyek tadi. Jadi kita menampilkan data sudah, untuk input data sudah. Sekarang kita akan belajar untuk membuat edit data. Langsung saja kita ke project, tampil project. Saya akan menambah sebuah operasi lagi ya, sebuah link. Misalnya operasi td titik td ref edit, misalnya form edit .php. Nah, ini sudah ada link to edit sini ya, edit dia akan ke form edit.php. Kita buat dulu form editnya. Untuk form editnya kita ngambil dari sini saja ya, supaya lebih cepat. PHP file form edit.php, saya simpan. Oke, form editnya sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana sih supaya data yang diedit tersebut muncul di text box ini gitu. Misalnya saya ngedit tentang modem. Di sini muncul gambarnya modem harganya berapa. Nah, untuk cara seperti itu kita harus mendapatkan ID dari record tersebut misalnya. Jadi caranya itu ditampil data edit.php ID sama dengan sr ID barang. Nah, ini adalah ID dari field barang tersebut kan, ID barang gini. Saya simpan. Saya refresh. Nah, jadi ketika form edit PHP ID-nya masih kosong ya. Oke, masih ada yang salah ini. SR nama barang, SR harga, SR ID barang. Nah, ini seperti itu. Oh, bukan ID barang ya, tapi barang ID. Sorry, pantas nggak muncul dia. Barang ID. Nah, seperti ini. Ya, kan sudah ada tuh. Kalau kita lihat di paling kanan bawah itu, paling kiri bawah maksud saya ya. Nah, itu ada form edit, PHP ID sama dengan 1, ID sama dengan 2, ID 3, dan selanjutnya. Jadi ketika saya klik tab, nah muncul dia ID sama dengan 2. Nah, tugas kita adalah mengambil data dari ID ini, jadi hasilnya tersebut kita tampilkan di sini. Caranya itu sangat mudah di form edit. Di form edit kita include lagi koneksinya. File koneksi.php. SR misalnya. Bebas sih jangan cuma SL lah. Row misalnya ya. Row sama dengan MySQL query. Nah, kita buat dulu query-nya. SQuery sama dengan MySQL query. Select bintang from harga, from barang, where ID barang sama dengan sget ID, sget ID. Nah, selanjutnya SO SQuery. Nah, sekarang baru kita tambahkan di sini value echo SR nama barang. Seperti ini. Lihat, saya refresh. Tak muncul barang ID ya, bukan ID barang, tapi barang ID. Makanya dia nggak muncul dia. Jadi barang ID sama dengan sget ID. Saya refresh. MySQL query expect parameter 1 base to string.
Oke, kita lihat resultnya. Saya bintang from barang. Where barang ID sama dengan get ID. Kita buat variabel saja lagi. Variabel baru misalnya ID sama dengan get ID. Nah, seperti ini. Jadi ID sama dengan barang ID sama dengan ID. Nah, seperti itu. Saya refresh. Boleh. Kok boleh? Expert parameter status with string resource queue online 5. Jadi kesalahannya pada line kelima. Row. Oh, ini salahnya. Bukan MySQL, tapi MySQL fetch array. SQL. Nah, seperti ini. Saya refresh. Nama barang masih kosong ya. Echo SR nama barang. Oh, bukan SR ini ya. Row. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Ya, row. Saya refresh. Nah, sudah muncul. Modem. Value. Saya kopikan saja. Nama barang. Harga. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi kita akan sekarang untuk simpan. Kita bernama update.php. Di update.php ini saya akan mengambil perintah dari simpan. Karena pada prinsipnya nggak jauh beda sih. Nama barang, harga. Kalau tadi insert into, sekarang kita pilih query-nya itu update barang, set nama barang, harga. Nah, sekarang bedanya itu kita harus mengirimkan ID. ID mana yang ingin dirubah gitu kan. Ya akan menjadi parameter. Saya akan kopikan satu. Tipe teks, name itu adalah ID. Placeholder-nya nggak perlu lah sebenarnya, karena ini cuma ID ya. Barang ID. Nama barang, harga, SID sama dengan expose ID. Nah, seperti ini. Jadi harga where barang ID sama dengan SID. Nah, seperti ini. Refresh. Nah, sudah ada ID-nya 2. Misalnya modem ini saya ubah jadi modem Huawei. Harganya itu dari Rp120.000 saya ubah jadi Rp160.000. Simpan data. Nah, saya berubah kan? Modem Huawei Rp160.000. Saya ubah data yang lain lagi. Indomie. Jadi Indomie sedap kari ayam. Harganya itu Rp2.000. Simpan data. Nah, ini berubah. Jadi Indomie sedap kari ayam harga Rp2.000. Nah, tapi karena ada ini nggak enak ya gitu ya. Jadi ini akan kita sembunyikan saja ID-nya. Jadi tipenya bukan teks tapi hidden. Jadi dia tidak ikut tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya hampir sama seperti proses insert. Cuman berbedanya adalah yang pertama, ini yang biasanya terjadi kesalahan, dia tidak mengikutkan parameter ID yang akan diubah recordnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diperintah menggunakan where. Jadi berdasarkan field apa dia akan melakukan update data tersebut. Tentu dengan parameter yang dikirimkan dari form tersebut, karena kita menggunakan ID, nama formnya nama komponennya ID. Jadi yang dikirim adalah berdasarkan ID, jadi post ID gitu ya. Nah, berdasarkan field ID barang ID. Jadi barang ID yang kita ambil datanya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita ingin menggunakan nama, berarti where nama barang sama dengan
as nama barang. Kalau misalnya kita ingin menggunakan harga, where harga sama dengan harga. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup di sini saja ya. Saya rasa sudah jelas. Terima kasih sudah menonton.